Baik, hari ini saya akan membahas tentang sebuah fasa dari fluida dari zat alir yang dinamakan dengan subcooled atau compressed liquid gitu ya. Sebelumnya kita telah membahas bahwa subcooled atau compressed liquid adalah keadaan di mana misalnya saya mempunyai sebuah zat gitu ya, misalnya segelas air gitu ya. Misalnya segelas air, tapi temperaturnya itu di bawah temperatur saturasi. Saya ulangi lagi, temperatur saturasi ini adalah, saturasi itu keadaan di mana mendidih gitu ya. Bahasa gampangnya yang mendidih gitu ya. Air akan mendidih jika temperaturnya itu mendidih, saturasi ya, sorry. Air akan mendidih atau saturasi jika T-nya itu sama dengan temperatur saturasinya gitu. Atau bisa juga kalau tekanannya sama dengan tekanan saturasinya ya. Nah, subcooled itu keadaan sebelum mencapai keadaan ini gitu ya. Jadi temperaturnya belum sampai temperatur saturasinya, atau tekanannya lebih besar dibandingkan dengan tekanan saturasinya. Ini adalah keadaan di mana kita dapat sebutkan bahwa keadaannya adalah subcooled. Contohnya misalnya saya punya air lah dalam segelas air dalam sebuah ruangan yang tekanannya kira-kira 1 atm gitu ya. Nah, kalau misalnya temperaturnya kurang dari 100, ya anggaplah 20 derajat Celcius, itu yang dinamakan dengan subcooled gitu. Nah, pertanyaannya lagi adalah bagaimana cara menentukan propertinya, menentukan sifatnya, apakah itu H-nya, apakah itu V-nya, apakah itu U-nya gitu ya. Maka kita bisa gunakan dengan tabel A7 kalau nggak salah, A7 ya, A7 yang itu tabel compressed liquid gitu ya. Nah, tabelnya seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh tabelnya, tabel dari A7 atau tabel compressed liquid water. Nah, bagaimana caranya? Lihat, kita di sini kita bisa lihat bahwa tekanannya misalnya 5 megapascal, atau saya anggap contoh soal aja ya. Kalau saya punya sebuah keadaan zat air, misalnya tekanannya sama dengan 5 megapascal gitu ya. Kemudian temperaturnya misalnya 80 derajat Celcius. Nah, yang ditanya berapakah H-nya? Gitu ya. Nah, ini keadaan keadaan subcooled ya. Ini subcooled. Kenapa? Kita bisa menentukan ini sebagai subcooled karena kedua properti ini. Mari kita lihat. Kalau saya punya tekanan 5 megapascal, misalnya P sama dengan 5 megapascal atau sama dengan 5000 kilopascal ya. Dia punya temperatur saturasinya berapa? Kalau dilihat dari tabel A5 kalau nggak salah, itu adalah sekitar 263,94 derajat Celcius. Sedangkan temperaturnya adalah 80 kan yang kita punya. Temperaturnya 80 derajat Celcius kan kita punya. Artinya ini kurang, sangat jauh dibandingkan dengan temperatur saturasinya kan. Maka kita lihat ini berarti subcooled kan dengan syarat seperti ini. Atau kalau kita lihat temperaturnya sama dengan 80 derajat Celcius, kita bisa tahu tekanan saturasinya pada temperatur 80 derajat Celcius adalah berapa? Yaitu dari tabel A4 dapat kita tuliskan 47, sekian kilopascal gitu ya. Ini kita punya tekanan 5 megapascal, 5000
kilopascal, jauh lebih besar. Kita lihat di sini. Kalau tekanan kita lebih besar daripada tekanan saturasi, maka dia adalah compressed liquid atau subcooled liquid. Nah, sekarang saya punya keadaan seperti ini, 5 megapascal dan temperaturnya 80 derajat Celcius. Berapa H-nya? Ya kita lihat aja di sini. Suhunya 80 H ya. Kemudian H-nya kita cari. Itu. Berarti ini kan. Berarti H-nya 338,98 kilojoule per kilogram. Udah kan? Nah, kemudian tabel A7 itu, tabel A7, informasi yang diberikan adalah tekanan untuk P lebih besar dari sama dengan 5 megapascal gitu. Nah, bagaimana jika tekanannya di bawah 5 megapascal? Oke. Untuk itu kita butuh cara yang lainnya, itu sifat zat ya. Sifat fluida pada keadaan subcooled ya, subcooled atau compressed liquid, itu kira-kira propertinya hampir sama dengan gitu ya, sama dengan sifat pada saat saturasi liquid gitu ya. Kenapa? Karena keadaan dari subcooled hingga dia saturasi liquid itu tidak jauh berbeda ya, tidak signifikan gitu ya. Tidak signifikan perubahannya. Signifikan. Nah, jadi kita bisa buat misalnya berapa entalpinya adalah entalpi pada saat subcooled itu ya. Subcooled itu kira-kira sama dengan HF pada temperatur terkait. Pada T gitu ya, pada temperatur terkait. Sebelum kita ke sana, mari kita kerjakan contohnya dulu ya. Misalnya gini, contoh. Kalau saya punya keadaan kira-kira tekanannya P-nya sama dengan misalnya ya 2 megapascal ya, 2000 kilo pascal gitu ya. Temperaturnya kira-kira misalnya ya 80 derajat Celcius lah ya, gitu ya. Nah, yang ditanya berapa H-nya gitu ya. Pakai tabel A7 nggak bisa gitu. Nggak bisa nih, nggak bisa. Karena di tabel A7 tekanan yang paling rendah adalah 5 megapascal atau 5000 kilopascal. Akhirnya kita gunakan saja, kita gunakan asumsi ini gitu ya. Maka H-nya, H untuk keadaan ini adalah subcooled ini adalah HF pada temperatur sama dengan 80 derajat Celcius gitu ya. Berapa itu jadinya? Nah, ini adalah tabelnya. Tabel saturated water. Maka kita bisa asumsikan bahwa entalpi dari keadaan ini misal 2000 kilopascal dan 80 derajat Celcius, yaitu ya kira-kira sama dengan, ini bukan sama dengan ya, mungkin ini saya buat bintangnya, kira-kira sama dengan HF. HF itu adalah entalpi pada saat dia saturasi liquid atau HF di sini, dan temperaturnya di 80 derajat. Maka kalau kita lihat di sini ya, ini 80 dan HF-nya ya ini gitu. Jadi dapatnya 335,02 kilojoule per kilogram. Oke. Udah kan? Nah, sekarang pertanyaannya, dengan menggunakan asumsi ini, asumsi bahwa dengan menggunakan asumsi H itu sama dengan HF pada temperatur terkait sama dengan
dengan, kalau kita bandingkan dengan tabel A7, berapa sih errornya gitu ya, errornya berapa. Bisa kita lihat sebelum yang tadi ya, misalnya saya gini, soal yang sebelumnya kita kerjakan, yaitu contohnya yang tekanannya kira-kira 5000 kilopascal ya, kemudian temperaturnya kira-kira 80 derajat Celcius. Kalau kita gunakan tabel A7 ya, di sini tabel A7, yang di sini ya, asumsi ya, asumsi sama dengan gitu ya. Berapa bedanya? Dengan tabel A7 tadi kita dapatkan bahwa soal yang tadi ya, ini kita lihat nih, dengan tabel A7 5 megapascal dan 80 derajat Celcius kita dapat 338,98 kJ per kilogram gitu kan. Sini ya, dapat kita 338,98 ya kJ per kilogram gitu ya. Ini kJ per kilogram gitu ya. Kemudian dengan asumsi kita dapat 335,02 kJ per kilogram gitu. Coba kita lihat, ini bedanya sangat kecil sekali gitu ya. Mungkin errornya kurang dari, kira-kira kurang dari 5%, mungkin kurang dari 3% gitu. Jadi seandainya kita gunakan asumsi ini pun ya masih dapat ditoleransi lah kesalahannya gitu ya, untuk memperkirakan saja, karena tabel A7 nya kita tidak lengkap gitu, tidak sampai tekanan-tekanan yang rendah. Oke, mungkin untuk subcooled segini. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut tentang saturasi.